Bapak Ibu peserta diklat yang saya hormati, kita akan melanjutkan materi penyusunan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada segmen yang lalu, kita sudah membahas tentang 3 hal, ya, soal identitas, soal kewenangan, lalu soal kedudukan hukum. Karena memang ada 5 hal yang harus kita ketahui setelah kita tahu bagaimana sistematika permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang disebut dengan posita. Apa itu posita? Ini memang bahasa hukum yang sering kita dengar di dalam pemeriksaan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 khususnya, tetapi dalam konteks istilah hukum ini memang hukum acara yang berkaitan dengan soal alasan-alasan permohonan. Nah, ini akan kita lihat materi yang harus diuraikan di dalam posita atau alasan-alasan permohonan itu seperti apa. Karena memang posita ini merupakan substansi dari permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang identitas, kemudian kewenangan, lalu ada kedudukan hukum, itu merupakan syarat formil, ya, yang harus dipenuhi sebelum Mahkamah Konstitusi akan memastikan apakah permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh pemohon ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat di dalam posita yang biasa juga di dalam sistematika permohonan pengujian undang-undang ini disebut dengan menggunakan nomenklatur pokok permohonan. Nah, sebetulnya permasalahannya ada di sini. Disinilah Bapak Ibu nanti harus menjelaskan secara lengkap, ya, masalah utama dari permohonan pengujian undang-undang yang Bapak Ibu mohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Karena di dalam alasan-alasan permohonan inilah Bapak Ibu harus menjelaskan mengenai pasal, atau kalau memang bukan pasal tetapi ketentuan yang Bapak Ibu anggap melanggar hak Bapak Ibu sebagai warga negara. Bisa tadi di segmen berikutnya dijelaskan, bisa undang-undang secara utuh, bisa bagian dari undang-undang. Nah, bagian dari undang-undang itu bisa pasal, bisa ayat, bisa frase, bahkan sampai ke kata. Ini harus dijelaskan di dalam alasan-alasan permohonan ini. Kalau memang undang-undang secara utuh, argumentasinya tentunya berbeda dengan ketika Bapak Ibu mengajukan satu pasal atau beberapa pasal. Karena kalau bicara soal pengujian undang-undang secara utuh, itu bisa dilakukan secara pengujian formil misalkan. Tetapi kalau misalkan pengujian material, nah ini terlihat di sini. Sebetulnya yang Bapak Ibu mohonkan itu, ya, karena alasan-alasan permohonan ini bisa kita baca di dalam posita ini, pengujian formil atau pengujian material. Apakah hanya formil atau hanya material? Atau bisa dua-duanya? Itu bisa dijelaskan di dalam alasan-alasan permohonan ini. Selain dalam konteks norma atau pasal-pasal atau ketentuan yang ada di dalam undang-undang itu diuraikan dengan jelas di dalam posita ini, juga Bapak Ibu harus tunjukkan, ya, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak konstitusional Bapak Ibu semua. Jadi keterkaitan antara pasal yang dimohonkan untuk diuji dengan pasal yang digunakan Bapak Ibu sebagai dasar pengujian. Makanya kembali ke atas tadi, ya, apalagi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di dalam menjelaskan posita ini terlihat di situ. Siapapun yang baca, apakah Mahkamah Konstitusi atau pembentuk undang-undang, mana pasal yang dimohonkan untuk diuji, mana pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian. Ini perlu Bapak Ibu pastikan betul, jangan sampai nanti ketika orang ingin mengetahui pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji ternyata tidak dijelaskan di dalam alasan-alasan permohonan atau dalam posita. Dan ingat, tidak hanya undang-undang saja tetapi juga peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Baik peraturan pemerintah pengganti undang-undang maupun undang-undang itu sendiri harus bisa dipahami konstitusionalitasnya, soal pertentangannya, ya, pertentangan antara pasal yang dimohonkan untuk diuji dengan dasar pasal-pasal yang digunakan dasar oleh Bapak Ibu untuk menguji pasal-pasal yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu diuraikan, ya, diuraikan secara lengkap. Bahkan ada beberapa posita atau alasan-alasan permohonan oleh masyarakat itu dengan memberikan basis teori yang sangat kuat, ya. Dan itu sah-sah saja karena ini dalam rangka untuk meyakinkan kepada mahkamah sekaligus kepada pembentuk undang-undang adanya pertentangan norma, ya, adanya pertentangan antara pasal yang dimohonkan untuk diuji dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak konstitusional Bapak Ibu sebagai pemohon, dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau memang ingin mengkaitkan dengan teori-teori yang ada, tentunya teori-teori itu berkaitan dengan permasalahan yang dimohonkan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi. Permasalahan-permasalahan yang memang ada di dalam ketentuan atau norma yang akan dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu menguraikan soal argumentasi hukum di dalam posita ini, ya harus dikaitkan dengan soal pertentangan norma antara pasal yang dimohonkan untuk diuji dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian. Disinilah Bapak Ibu diberikan keleluasaan untuk menjelaskan semua soal permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Dari mulai Bapak Ibu sebagai perseorangan warga negara Indonesia dengan profesinya, yang kemudian munculnya undang-undang ini mengganggu atau Bapak Ibu menganggap ada kerugian yang dialami oleh Bapak Ibu semua, ini bisa dijelaskan di dalam alasan-alasan permohonan ini. Dan disinilah orang tahu bahwa hak Bapak Ibu terlanggar dengan adanya sebuah undang-undang yang disahkan oleh pemerintah setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga uraian yang ada di dalam alasan permohonan ini, kalau kita coba lihat di dalam uraian kedudukan hukum dan kewenangan, itu lebih lengkap di dalam posita ini, lebih lengkap di dalam alasan-alasan permohonan ini. Karena itu tadi yang saya sampaikan, tidak hanya sisi dari hukumnya saja, tetapi sisi teorinya pun juga Bapak Ibu bisa singgung, karena ini dalam rangka untuk meyakinkan adanya pertentangan norma. Nah, ini memang masing-masing permohonan menyusun alasan permohonan berbeda-beda, bergantung Bapak Ibu di dalam menguraikan alasan-alasan hukumnya, karena memang masing-masing persoalan beda-beda, sehingga Bapak Ibu bisa lebih leluasa di dalam menguraikan persoalan ini di dalam posita atau alasan-alasan permohonan. Nah, setelah Bapak Ibu menjelaskan tentang bagaimana pertentangan norma, ya, bagaimana pertentangan norma di dalam posita, Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya undang-undang atau norma yang diberikan di dalam undang-undang tersebut,
Bapak Ibu merasa dirugikan sehingga MK mempunyai minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa adanya pertentangan norma itu. Nah, simbol itu membuat Bapak Ibu bisa mengajukan sebuah permohonan atau permintaan yang itu akan diuraikan di dalam petitum. Makanya di dalam sistematika permohonan pemohon ini ditutup dengan petitum, yang artinya apa sebetulnya yang diinginkan oleh Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menjelaskan soal adanya pertentangan norma. Kemudian di dalam petitum itu Bapak Ibu ingin norma yang Bapak Ibu mohonkan itu mau diapakan, karena ada beberapa varian ada beberapa varian itu pun juga bergantung kepada pemohon. Apakah pemohon minta supaya norma atau undang-undang yang dimohonkan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 ini langsung dinyatakan bertentangan, yang secara lengkapnya itu ada petitum yang menyatakan pasal 1 Undang-Undang A bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya adalah kalau itu yang diminta, pasal itu tidak ada. Kalau memang sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena langsung minta, dan kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan bahwa pasal 1 Undang-Undang A bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya tentunya sudah tidak ada lagi pasal 1 yang diminta dimohonkan oleh pemohon untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi ada varian lain, lagi-lagi ini bergantung kepada pemohon. Pemohon pinginnya apa? Apakah pasal 1 ini dinyatakan bertentangan seperti yang saya sebutkan tadi, atau pasal 1, ini contoh, atau pasal 1 dimaknai, pemaknaan. Ya. Ini pun juga bergantung kepada kepentingan. Saya ambil contoh, ada petitum, ya, ada permohonan yang minta, ini bukan soal permintaan pertentangan pasal atau ayat, tetapi kata. Ada pemohon di dalam permohonannya yang minta kata dapat itu dipastikan. Karena kalau kita bicara kata dapat, bisa iya, bisa tidak. Bisa boleh, bisa tidak. Itu minta dipastikan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini kata dapat ini bagaimana? Wajib atau tidak? Itu ada. Terus ada juga frase yang menyebut peraturan perundang-undangan. Kan biasa kita menemukan di dalam sebuah pasal itu menyebut peraturan perundang-undangan. Ini ada juga pemohon yang minta, ini harus fix. Peraturan perundang-undangan ini apa? Ya, makanya minta dimanai. Kalau memang diatur dengan PP, sebut PP, jangan peraturan perundang-undangan. Karena kalau kita bicara soal peraturan perundang-undangan, ini sifatnya masih umum. Bisa undang-undang, bisa PP, bisa perpres. Nah, ini pemohon minta dipastikan. Apakah akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden? Karena ini berkaitan nanti pelaksanaan. Nah, itu beberapa contoh ya model petitum yang selama ini memang dimohonkan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Karena memang nanti akan berakhir dengan amar yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah dikabulkan, apakah ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima. Atau tadi kalau misalkan dimanai, ya tentunya nanti pemaknaannya apakah sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh pemohon, atau mungkin Mahkamah Konstitusi akan memberikan varian-varian sesuai dengan permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena memang di dalam petitum itu selalu ada permintaan bahwa apabila yang dimohonkan itu tidak sesuai dengan keinginan MK, ya pemohon menyerahkan kepada MK untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ini dalam konteks menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi kalau memang apa yang dirumuskan di dalam petitum itu
tidak sesuai dengan hasil akhir dari pemeriksaan persidangan atau pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh Bapak Ibu semua. Jadi petitum ini bergantung Bapak Ibu sesuai dengan permasalahan ya, dan sesuai dengan objek yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sistematika ini tentunya akan lebih menguatkan argumentasi yang Bapak Ibu sampaikan dengan disertai dengan bukti-bukti, Bu, ya. Bapak Ibu perlu menyertakan alat bukti pendukung untuk menguatkan argumentasi yang ada di dalam posita tadi. Biasanya di dalam posita itu sering disebut ya, ketika menjelaskan soal undang-undang yang diuji, kemudian pasal-pasal yang digunakan dasar pengujian, lalu argumentasinya itu merujuk bukti yang Bapak Ibu sertakan. Nah, ini harus menjadi catatan, jangan sampai ketika Bapak Ibu merujuk bukti itu salah merujuk. Istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat di dalam menyusun permohonan itu mengvide, ya, merujuk bukti ya yang ada di dalam berkas permohonan. Nah, bukti ini pun juga Bapak Ibu perlu susun sedemikian rupa supaya memudahkan Bapak Ibu ketika memberikan argumentasi di dalam posita itu. Sebagai pemohon biasa di dalam pemberian bukti untuk membedakan dengan bukti-bukti pihak yang lain, dalam hal ini bukti kalau memang ada bukti pemberi keterangan maupun bukti pihak terkait, itu Bapak Ibu bisa menggunakan kode-kode bukti P berapa tentang apa yang itu nanti bisa Bapak Ibu tunjukkan di dalam permohonan pemohon dalam menjelaskan soal alasan-alasan permohonan, karena memang di dalam alasan-alasan permohonan ini banyak argumentasi yang perlu dikuatkan dengan mendasarkan kepada bukti-bukti yang Bapak Ibu sertakan di dalam berkas permohonan pengujian undang-undang. Karena permohonan menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi memang harus disertai dengan bukti-bukti pendukung, ya, bukti-bukti di mana bukti-bukti ini yang berkaitan dengan soal permasalahan yang diuraikan di dalam permohonan pengujian undang-undang yang disampaikan oleh Bapak Ibu ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu Bapak Ibu semua penjelasan terkait dengan soal sistematika permohonan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, sekaligus untuk melengkapi pemahaman kita semua dalam konteks penyusunan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, Bapak Ibu bisa memastikan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi sekaligus jurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang memang hukum acara Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu berkembang terus, sehingga jurisprudensi juga mempunyai peran di dalam konteks hukum acara terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.